Satu istri, dua suami. Satu Indonesia, satu Bangladesh. Dengan bangganya dia mengatakan, satu istri, dua suami, satu Indonesia, satu Bangla. Saya tidak mengatakan boleh kayak gitu. Kamu kerja, gimana kamu kerja? Kamu bawa bayi aja nggak ada susunya kok. Orang Nepal. Assalamualaikum, saya Resma. Kan untuk segelintir jantan-jantan Indonesia, di mana dia orang ni kadang-kadang menghina negara Malaysia ni dengan perkataan Malaides ya. Jadi yang sesuai itu Indodes. Ini kerjaannya dari Indonesia memang udah planning di kepala otaknya. Pergi dia ke Malaysia, memang dia itu mau kerja menjual tempe gitu. Kenapa orang Melayu dekat Malaysia ni banyak tak suka dengan orang Indon? Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Ada video viral ya, Sari tengok dua wanita Indonesia ini mengatakan satu istri, dua suami, satu negara, satu Bangladesh, yang merujuk kepada Bangladesh dan juga Indonesia. Nah, di captionnya dia tulis juga cuma di luar negeri ya guys, gitu ya. Nah, ini pernah juga saya teringat ya, ada juga netizen Malaysia yang bertanya kenapa perempuan Indonesia sudah berkawin di Indonesia, ada suami, ada anak, ketika dia merantau pergi macam contohnya ke Malaysia, mereka pun boleh couple berkawin lagi dengan warga Bangladesh ataupun Nepal ya. Sebenarnya tak boleh ya, karena sudah punya suami di kampung dia, di Malaysia pun mau punya suami lagi. Oke, suami apa gitu ya. Ini sangat-sangat memalukan sebenarnya ya. Apalagi ada Sari tengok ada banyak case tentang perempuan Indonesia dengan lelaki warga asing ya. Ada macam-macam lah, ada case sampai meninggal dunia pun ada yang bergaduh dan sebagainya. Oke, so kita tonton dulu video ini. Nah, inilah netizen yang selalu hina Malaysia, cakap Malaides lah kan. Buktinya perempuannya pula yang dengan Bangladesh. Oke, so jom kita tonton videonya apa yang dikatakan mereka. Satu istri, dua suami. Satu Indonesia, satu Bangladesh. Satu istri, dua suami. Satu Indonesia, satu Bangladesh. Satu istri, dua suami. Aduh, macam ketawa bahagia pula kakak ini ya. Apakah dia bangga atau gimana ini ceritanya? Kenapa orang Melayu dekat Malaysia ni banyak tak suka dengan orang Indon? Hai, hello, sorry ya, aku stitch video ni. Bro ni cakap ya, tak semua orang Malaysia tak suka dengan orang Indon, dia cakap. Betul, aku setuju setuju. Tak semua orang Malaysia ni tak suka dengan orang Indonesia, itu segelintir. Kau cakap di KL ni banyak orang tak suka dengan orang Bangla, dengan orang Indon, ya, orang KL ni resis dengan orang kita Indonesia. Sebenarnya bro, di Malaysia ni, di KL ni paling banyak orang Indonesia, ya, berniaga segala macam ada. Kita jangan menuntut kepada warga negara tempatan, warga Malaysia untuk suka dengan kita. Kita kena sedar diri kita warga negara asing di Malaysia ni. Kenapa mereka boleh tak suka dengan kita, mesti ada penyebabnya. Kadang-kadang orang kita ni besar kepala di negara diorang. Kita berani mengata untuk diorang ni pemalas, Itu sebetulnya tak boleh. Dan satu lagi, perkataan Indon, Kalau kau sendiri menyebut untuk negara kita tu Indon, ya, jangan salahkan kalau negara luar sebut negara kita tu Indon. Kita sendiri pun tak boleh nak cakap yang betul Indonesia. Bro, setuju bro? Setidaknya saya nggak pernah ya buat video-video bodoh seperti wanita-wanita Indonesia kebanyakan yang ada di Malaysia, yang joget-joget sama banglanya, yang cium-ciuman sama banglanya di depan awam, ya nggak pernah. Kenapa? Karena saya masih ada etika.
masih ada keluarga, ya. Keluarga saya ada di Malaysia, di Indonesia. Saya masih ada rasa sungkan dan segan, apalagi kepada publik. Kalau mau cium-ciuman ya ciuman aja di belakang, ya. Ngapain kamu cium-ciuman di depan layar, joget-joget di depan layar? Biar apa? Biar naikkan view gitu. Iya, tapi kesannya jadi bodoh tau nggak? Ya, memang lakiku Bangla, tapi aku nggak pernah ya buat bodoh di depan layar. Sorry, saya masih ada malu. Oke, bye. Assalamualaikum, saya Resma. Sorry lah ya, terpaksa aku stage video nih ya. Tujuan aku stage video nih, aku tujukan untuk segelintir jantan-jantan Indonesia. Dimana dia orang nih kadang-kadang menghina negara Malaysia nih dengan perkataan Malaides ya. Pernah tengok awek-awek Malaysia tayang jantan-jantan Bangladesh macam nih? Hah? Dalam media sosial aku tak pernah tengok lagi. Tapi coba tengok berapa ramai wanita-wanita Indonesia pamer kemesraan tayang jantan-jantan Bangladesh dalam media sosial. Bukan saja di Malaysia, di Singapura pun macam itu juga. Jadi kepada jantan-jantan Indonesia sebelum menghina negara orang dengan perkataan Malaides, coba tengok dulu bangsa kita. Macam mana mereka mengidolakan Bangladesh nih. Jadi yang sesuai itu Indodes. Satu istri, dua suami. Satu Indonesia, satu Bangladesia. Dengan bangganya dia mengatakan, satu istri, dua suami, satu Indonesia, satu Bangla. Saya tidak mengatakan semua wanita sama seperti dia, tapi terkhusus untuk para wanita, tolong jaga harga diri kalian. Jangan kita mengumbar keburukan di media sosial. Terkait kalian memiliki dua suami, itu hak kalian, tapi jangan dipertontonkan, karena itu akan merugikan diri kalian. Manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun kita tidak seutuhnya menjadi orang baik, setidaknya kita bisa menutupi kebusukan dan menonjolkan kebaikan. Pesan ini bukan hanya untuk semua wanita, tetapi berlaku untuk kita semua. TKI Malaysia banyak yang suka dengan orang Bangladesh. Begini ceritanya. Ini pengakuan teman wanita saya yang bekerja di Malaysia. Dia berkata, lebih memilih kekasih orang Bangladesh karena romantis. Ternyata romantis ya. Tapi emang kita akui, orang Bangladesh bukan sekedar romantis. Tapi soal bekerja, mereka juga rajin. Mereka tak pilih-pilih kerja. Asal ada duit, mereka kerjakan. Bangla juga pandai joget. Banyak yang ahlian. Mungkin karena itulah banyak wanita Indonesia yang jatuh hati kepada Bangladesh. Nah, itu tadi dikatakan Kak JP, betul lah itu kan. Tak tahu, saya banyak sekali memang berseliweran ya. Mereka tuh seakan bangga ya. Memang bangga lah kita punya pasangan ya. Tapi janganlah sampai macam menunjukkan gitu-gitu, peluk-pelukan ya kan. Mesra boleh lah kan dengan pasangan kita dekat belakang layar. Ini malah dipamer-pamerkan seakan orang lain macam tak ada ya, seakan dunia ini hanya milik kita berdua ya sik. Itulah ya, memalukan sebenarnya kalau gini tayang-tayang. Ada sampai live juga saya tengok lah. Live, wah peluk-peluk. Oh yo, mesra betul kan. Mesra, tak ada yang salah kalau memang itu dah jodoh kita. Ya memang sudah berkawin. Jangan pula berkawin dah ada anak, ada cucu di Indonesia, di Malaysia ini. Ya di sini kesepian, dapat pula abang-abang bawang ini kan. Mereka bermesraan, tayang dekat media sosial, kiss-kiss. Macam tak ada rasa malu ke? Atau mungkin dia tengok, dia fikirkan disebabkan di Malaysia ini tak ada sampai video itu sampai ke keluarganya di Indonesia. Jadi no problem. Mereka ingat macam itulah. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang lain, orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini pun rasa malu juga ya. Padahal kita tak ada pun dengan macam warga asing lainnya kan. Tapi orang ingat kita pun juga sama. Kan janganlah macam itu kan. Itu namanya merendahkan harkat martabat wanita. Apalagi kalau kalian cakap wanita Indonesia kan. Jadi satu yang berbuat, semua yang kena getahnya. Jangan macam itu. Oke? Aku nonton VT ini emosi guys. Gula-gula murah. Ya. Sarung banana murah. Kok iso ndok dirimu kebobolan? Mungkin dari enaknya selole gonjes-gonjes ya.
bunting sama si Nepal, minta bantuan sama Miss Yuni. Dia enak-enak berdua, minta bantuan sama orang. Giliran anaknya mau diambil orang, dia egois, mau ngerawat anak. Buat nebus hospital nggak punya duit. Gimana coba guys? Nggak boleh kayak gitu. Kamu kerja, gimana kamu kerja? Kamu bawa bayi aja nggak ada susunya kok. Umur berapa kamu? Umur berapa? 24 ancelan-ancelan bisa menteng lah nduk. Apalagi sama orang Nepal. Si muda. Bagaimana kamu kerja? Kamu seminggu baru melahirkan. Buat jalan aja nggak bisa, kok gimana kerja? Siapa yang mau mempekerjakan kamu dengan bayimu? Sampai orang tuamu aja nggak mau, ditelepon aja nggak mau ngangkat. Berarti kan kamu keterlaluan. Niatmu kerja untuk apa sih nak sebenarnya ke Malaysia nak? Kerja untuk apa? Niat kamu kerja untuk orang tua, terus kenapa kamu punya anak? Kalau kerja untuk orang tua itu kenapa sekarang punya anak nak? Uangnya kemana selama kerja itu? Dikirim kampung. Hasilnya apa di kampung? Sekolah adik. Buat sekolah adik. Benerin rumah. Benerin rumah. Terus sekarang jual rumahmu untuk biaya hidup kamu sekarang. Tapi nggak ada respon dari Indonesia. Ya gimana respon? Wong pulang bukan membawa uang, kamu pulang mau membawa bayi kok. Kalau tidak bisa mengharumkan nama keluarga, jangan menjelekkan nama keluarga. Kan tahu tuh resikonya ancelan-ancelan, nggak pernah ancelan-ancelan di Indonesia dulu. Pertama kali sama Nepal itu? Iya. Atau sudah biasa di Indonesianya? Enggak, Lah enggak kok langsung punya anak? Kamu pulang bawa anakmu, gak kasihan orang tuamu kamu? Oke, so ini kisahnya dihamili lelaki Nepal ya. Saya masih virgin, terus dihamili orang Nepal, sekarang dia kabur, saya bingung. Nah, dia cerita kepada ini ya, seorang aktivis ya, Miss Yuni. Ya, dia sudah hamil, dia mau kerja, tapi tak ada yang jaga anaknya, mau dibawa balik ke Indonesia kan, ada bawa baby pula, di sini kerja disuruh ya bawa baby pula kan. Nah, lelakinya pun hilang pula, katanya lari ya. Nah, apa tujuan sebenarnya datang ke negara orang, ke Malaysia ini? Jangan cari jantan. Kalau udah siap mungkin jodoh ya, kawin betul-betul, dinikahin kan secara sah. Ya boleh lah kan, anaknya itu pun tahu mana bapak dia, apa warga negara dia, jangan menyusahkan ya. Apalagi tadi katanya di Malaysia ini dia tak ada uang, melahirkan dekat hospital, yang bayar kos hospital itu ya adalah Malaysia ya. Itulah banyak kan yang tertunggak kan, bil hospital warga asing itu Malaysia juga yang bayar daripada cukai mereka. Gitulah ya. Udah tahu kalian berita terbaru yang saya dapat barusan ini saya baca. Jadi ada perempuan Indonesia dari Palembang katanya pemirsa. Dia itu tanggal 28 kemarin sampai di Malaysia dari Johor. Sampai di Johor dia pergilah sama saudaranya itu ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, rupanya kerjanya itu capek, kecapean, dia tertidur dia. Datanglah imigrasi buat serbuan, tangkaplah dia. Rupanya dia ini kerjaannya dari Indonesia memang udah planning di kepala otaknya, ada utangnya 35 juta di kampung. Pergi dia ke Malaysia, memang dia itu mau kerja menjual tempe gitu pemirsa. Dia menjual tempe. Jadi yang dijualnya itu dijajakannya tempenya ini sama Bangladesh. Itulah target utamanya ya, aneh-aneh Bangladesh, si baya-baya Bangladesh. Nah, kata si kakak ini tuh, adik saya lah, dia 27 tahun pemirsa, muda lagi, janda anak 2 katanya. Jadi harganya dia bikin itu satu kepala Bangladesh 80 ringgit. Jadi dia buat batas maksimal. Jadi maksimalnya itu satu hari 8 bangla. Kalau hari Sabtu Minggu dia boleh terima sampai 15 bangla katanya. Jam kerjanya jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi untuk kalian yang pacar kalian atau bayar kalian dari Bangladesh, abang Bangla, kenapa ini bang? Kok nggak ngapil-ngapil lagi time cuti bang? Jangan-jangan udah nyangkut ya kan sama perempuan ini. Jangan tercari-cari kalian. Kalau misalnya setelah video ini kalian tengok udah datang lagi abang Bangla kalian, oh berarti iya
karena si adik kita ini tuh ditangkap imigrasi. Katanya memang tujuan utama saya datang ke sini tuh mau menjual tempe sama lelaki Bangla katanya. Ada utangnya buat rumah dia, jadi terutang lah dia 35 juta. Dia pikir ya sebulan nanti di Malaysia jualkan tempe ini, nanti pulang-pulang jadi tempe bacem tak apalah. Yang penting lunas hutang. Berapa hari? Tanggal 28, ini tanggal berapa sekarang? 11 ya. Belum ada 2 minggu pun dia di sini udah hampir lunas, tinggal 400 ringgit utangnya itu katanya. Tinggal 1.300.000 sekian lagi cuman utangnya, kan cepat dia cari kerja ini. Gitu kalau dia memanfaatkan aset tempe bacemnya. Walaupun sebenarnya saya sangat tidak menyukai ini, tapi ya bolehlah daripada kamu berkapal sama Bangla uangmu juga habis, tempemu pula bacem, mana lebih baik ini? Satu pun gak ada baik. Pulang aja, gak usah pulang ke Indonesia, tinggal di Malaysia itu. Ngapa-ngapain situ? Orang Indonesia pun malu dengarnya kayak gini. Entah apa, kayak gak ada aja kerja ya kan. Kalau setakat mau jual tempe bacemnya ke Malaysia, di Indonesia pun banyaknya, ngapain keluar negara? Tapi iyalah mungkin seleranya Bangla. Di Indonesia kan susah mau cari Bangla. Di Malaysia banyak. Makanya dia ke sana kok. Targetnya memang kok. Askal sudah sampai Indonesia. Osaka ya Allah. Biasanya pulang dari negara orang membawa duit, membawa harta. Ini membawa anak hasil dari kumpul kebo. Membawa anak hasil dari kumpul kebo dengan Bangla. Jadilah Indonesia dan Bangladesh. Hanya kawin seperti ini sah, cuma seperti itu aja. Tapi kalau menurut undang-undang negara tidak sah. Itu sama aja kumpul kebo ya. Pencinta lelaki Bangladesh, perempuan TKW Indonesia banyak. Saya sebagai Ketua King Hibah menghimbau kepada TKW Indonesia yang sudah menikah dengan orang luar untuk segera diceraikan dan mencari penggantinya warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Dan Indonesia suka dengan lelaki Bangladesh. Kenapa? Nah, Suharno, jumpa lagi, aku stis lagi video engkau. Yang tanya orang Indonesia, yang jawab pun orang Indonesia. Yang bertanya tuh, ini pun orang Indonesia nih bertanya, kenapa 90% perempuan Indonesia suka dengan lelaki Bangladesh? Yang jawab pun si Suharno, orang Indonesia juga. Lalu jawaban si Suharno, kenapa alasan perempuan Indonesia ini suka dengan Bangladesh? Sebab Bangladesh royal, baik, tanggung jawab. Suharno, kau ni tak tahu apa-apa Kau tahu tak, kalau alasan kau cakap alasan perempuan Indonesia suka dengan Bangladesh sebab baik, royal, tanggung jawab. Di Malaysia ni ada kes beberapa kali perempuan Indonesia tu kena belasah, kena bun-bun dengan lelaki Bangladesh. Hari tu di hotel budget lelaki Bangladesh dengan perempuan Indonesia tu metong. Tanggung jawab apa? Dan kau yang bertanya nih, jangan kau cakap 90% perempuan Indonesia suka Bangladesh Banyak sebenarnya kisah-kisah ya perempuan Indonesia. Ada yang kena bunyuh ya, ada yang menjajakan tempenya, katanya tak tahu saya tempe apa itu ya, kira-kira apa itu. Nah katanya itu disebabkan di Indonesia katanya hutangnya ada, lepas itu datang dia ke Malaysia ini ya untuk melunasi hutangnya di sana dengan lelaki Bangladesh katanya. Ya akhirnya ditangkap lah ya, kerja tak baik, aduh merusak lah ini ya. Sangat-sangat memalukan Indonesia ini. Inilah yang memalukan negara sebenarnya ya. Sebenarnya kalau katanya kan tak ada pilihan lain, dia orang mau uang, kan banyak juga kerja yang halal kan. Kenapa harus kerja itu? Mungkin mau uang cepat atau gimana, saya pun kurang paham lah ya.
Oke teman-teman, jadi untuk netizen-netizen ya dimanapun kalian berada, terkhususnya ini netizen Konoha yang selalu menghina Malaysia ya kan dengan julukan-julukan yang tak baik itu, sebenarnya orang Malaysia pun tak kisah pun ya kan, suka hati kalian lah mau juluki apa, janji ekonomi negara mereka ini maju, makmur, rakyat boleh makan, gitu ya, tak kisahlah ya, tapi itulah just nak info saja ya, perempuan Indonesia yang sebenarnya dengan lelaki Bangladesh, Nepal ya di negara orang. Ternyata bukan hanya di Malaysia ini saja tahu. Dekat Singapura pun ada, dekat Hong Kong pun ada, dekat Arab pun ada. Ya, banyaklah ya di mana-mana tempat. Oke, teman-teman. So ya itu tadi videonya. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh berikan sharing di ruang komen di bawah. Oke, so terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.